Pernah kepikiran nggak? Di balik sekolah-sekolah yang kelihatannya hebat, sebetulnya ada tantangan besar yang seringkali nggak terlihat. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah usulan riset yang menarik banget, yaitu tentang gimana cara kita mengelola para pendidik, sumber daya manusianya bisa jadi kunci utama untuk mencetak lulusan yang benar-benar unggul, khususnya di lingkungan sekolah berasrama. Oke, kita semua setuju ya, pendidikan itu adalah fondasi masa depan sebuah negara, termasuk Indonesia. Tapi, untuk membangun fondasi yang kuat, kita harus jujur dulu melihat di mana posisi kita sekarang. Ada beberapa data yang, terus terang, cukup jadi pengingat buat kita semua. Yuk, kita lihat. Lihat angka ini, 369. Kelihatannya cuma angka biasa kan? Tapi ini adalah skor PISA Indonesia tahun 2022 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Sebagai perbandingan, rata-rata negara OECD itu 478. Jauh ya? Kesenjangan ini bukan cuma soal angka di laporan. Ini adalah sinyal penting tentang tantangan yang kita hadapi. Dan dampaknya ternyata lebih dalam dari sekedar nilai ujian loh. Bank Dunia bahkan pernah memproyeksikan kalau anak-anak Indonesia mungkin cuma akan mencapai sekitar 53% dari potensi produktivitas mereka di masa depan. Bayangin, hanya separuh potensi. Jadi ini bukan lagi soal nilai rapor, ini sudah menyangkut masa depan ekonomi dan sumber daya manusia bangsa kita. Nah, di tengah tantangan nasional ini, ada satu model pendidikan yang sebenarnya punya potensi luar biasa besar, yaitu sekolah berasrama Islam atau pondok pesantren modern. Mari kita coba lihat lebih dekat, karena disinilah kita bisa menemukan akar masalahnya, tapi sekaligus juga solusinya. Sekolah-sekolah ini punya keunggulan yang nggak dimiliki sekolah biasa. Dengan model pendidikan 24 jam, proses belajar itu nggak berhenti pas bel pulang bunyi. Pembentukan karakter, pendalaman spiritual, itu berjalan terus-menerus, terintegrasi dengan pelajaran formal di kelas. Secara teori, ini adalah lingkungan yang sempurna untuk menciptakan lulusan yang utuh. Tapi, sayangnya, seringkali ada tapinya. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah internal yang terus berulang di banyak tempat. Misalnya, guru yang keluar masuk, manajemen asrama yang belum profesional, pelatihan untuk staf yang kurang, jenjang karir yang nggak jelas, rekrutmen yang masih konvensional, sampai sistem evaluasi kinerja yang lemah. Wah, ini kan seperti mesin yang potensial, tapi onderdilnya banyak yang perlu diperbaiki. Nah, inilah inti masalahnya. Ada ketidakselarasan yang besar. Di satu sisi, tujuannya udah modern, mau menghasilkan lulusan yang kompetitif. Tapi di sisi lain, cara mengelola orang-orang yang jadi ujung tombaknya, para guru dan staf, seringkali masih menggunakan cara-cara lama. Untuk paham tujuannya, kita perlu kenal dulu sama konsep ini, Outcome Based Education atau OBE. Sederhananya gini, OBE itu fokusnya bukan lagi apa yang sudah diajarkan, tapi lulusan ini nanti bisa apa? Jadi, yang diukur itu adalah kompetensi nyata yang bisa diaplikasikan di dunia nyata, bukan sekedar tuntasnya kurikulum. Jadi kebayangkan, jurangnya ada di mana. Tujuannya mulia banget, mau mengembangkan kompetensi, karakter, dan skill adaptasi. Tapi kenyataan di lapangan, rekrutmennya kadang masih konvensional, pelatihannya kurang terstruktur, evaluasinya nggak sistematis. Ini seperti mau lari maraton, tapi latihannya nggak konsisten. Jadi, gimana caranya kita bisa menjembatani jurang ini? Nah, untungnya penelitian ini nggak cuma berhenti di identifikasi masalah. Mereka juga mengajukan sebuah kerangka solusi yang sangat konkret, terdiri dari 6 poin. Mari kita lihat. Solusi ini berpusat pada satu hal, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jangan langsung bayangin ini istilah yang rumit buat perusahaan besar ya. Intinya sederhana. Kita perlu pendekatan yang strategis dan sistematis untuk mengelola aset paling berharga di sekolah, yaitu orang-orangnya. Kerangka solusinya itu lengkap banget. Ada 6 langkah yang saling berhubungan. Mulai dari rekrutmen yang tepat sasaran, lanjut ke pembinaan atau pelatihan yang berkelanjutan, lalu kompensasi yang adil, promosi dengan jenjang karir yang jelas, penciptaan sistem pendukung yang kondusif, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja yang efektif. Ini sebuah siklus yang utuh. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Semua ini muaranya kemana? Tujuan akhirnya bukan cuma untuk memperbaiki 2 sekolah itu saja, tapi untuk membangun sesuatu yang bisa bermanfaat lebih luas. Kalau kita kutip langsung dari proposal penelitiannya, tujuannya itu sangat jelas dan praktis, yaitu untuk memberikan solusi peningkatan mutu manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan, guna menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu. Singkat, padat, dan sangat relevan. Nah, ini bagian yang paling krusial. Jika model manajemen ini terbukti berhasil di kedua sekolah tersebut, hasilnya bisa menjadi semacam cetak biru atau blueprint. Model ini bisa direplikasi dan diadaptasi oleh institusi-institusi sejenis di seluruh Indonesia.
Jadi dampaknya bisa meluas secara nasional, membantu memperkuat generasi penerus kita. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Mungkinkah kunci untuk membuka potensi pendidikan Indonesia yang sesungguhnya selama ini bukan hanya terletak pada kurikulum atau teknologi, tapi justru pada sesuatu yang lebih fundamental, cara kita mengelola, menghargai, dan mengembangkan orang-orang yang mendidik generasi kita. Sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak.